Halo Bapak dan Ibu Guru, salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Rio Yonatan dalam pembahasan tips dan trik membahas soal di PPG. Baik Bapak Ibu, di video saya saat ini kita sedang membahas modul 1 KB yang keempat. Baik, langsung saja Bapak Ibu ya. Kita ada kegiatan belajar keempat, yaitu kurikulum pendidikan di Indonesia. Baik Bapak Ibu, kita akan cari soalnya. Kita akan bahas. Baik, oke. Ini dia soalnya. Tes formatif. Soal yang pertama yaitu kurikulum sebagai seluruh aktivitas peserta didik, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar kelas, berarti. Nah, ini kegiatannya, pertanyaan adalah kurikulum sebagai seluruh aktivitas peserta didik, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar kelas. Berarti adalah kata kuncinya kita lihat di soal nomor 1 ini adalah seluruh aktivitas peserta didik. Lalu yang kedua yaitu dilakukan di dalam maupun di luar kelas. Jadi dilakukan di dalam maupun di luar kelas. Nah, di sini kita lihat opsi jawaban yang A. Menyusun daftar mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa selama menempuh pembelajaran di kelas. Ketika kita coba untuk lihat opsi yang A, itu mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan dari pertanyaan nomor 1, karena ini adalah kegiatan peserta didik yang dilakukan di dalam kelas. Sedangkan untuk menyusun daftar mata pelajaran adalah tugasnya guru. Sedangkan yang C, menyusun aktivitas pembelajaran disajikan dalam RPP untuk menjadi dokumen sekolah. Yang C juga sama, ini adalah tugas dari guru, bukan aktivitas peserta didik. Dan yang opsi yang D, menyusun modul pembelajaran yang memuat aktivitas belajar siswa, modul juga sama, tugasnya dari guru. Dan yang ke opsi E, menyusun daftar isi bahan pembelajaran agar mudah dipelajari oleh siswa dalam proses pembelajaran. Nah, untuk yang E itu juga sama, tugasnya dari guru. Sedangkan untuk yang B, kenapa ini jawabannya? Karena kata kuncinya ada di sini. Menyusun rancangan kunjungan ke kebun binatang untuk menyelesaikan proyek pembelajaran sains. Jadi kata kuncinya adalah kunjungan ke kebun binatang. Nah, tahapan memang dilakukan oleh guru, tapi kegiatan kunjungannya itu dilakukan oleh siswa. Jadi sebelumnya bisa saja di dalam opsi yang B ini guru membuat perencanaan sebelum kegiatan di dalam kebun binatang, ada kegiatan pembukaan atau kegiatan materi awal dulu di dalam kelas. Jadi opsi B itu menjadi jawabannya. Lanjut ke soal nomor 2. Kurikulum Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak 10 kali. Jika dibandingkan dengan dalam jenisnya, kurikulum yang dikembangkan pada tahun 2004 sampai 2013 termasuk jenis kurikulum A. Kurikulum berbasis pada pencapaian tujuan. B. Kurikulum berbasis pada pencapaian proses. C. Kurikulum sebagai rencana pelajaran. D. Kurikulum berbasis pada kompetensi. Dan E. Kurikulum berbasis konten pembelajaran. Baik Bapak Ibu, jadi kalau kita lihat, kita ingat juga bahwasanya kurikulum 2004, kita ingat juga namanya adalah KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Lalu pada tahun 2013 berubah lagi menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan, jadi KTSP. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwasanya proses dari KBK menuju KTSP dan terakhir menjadi kurikulum 13 itu sama-sama mengedepankan pada kompetensi. Kenapa? Karena sesuai dengan yang kurikulum tahun 2004, yaitu KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Mungkin begitu Bapak Ibu. Untuk soal nomor 3, nilai-nilai kehidupan dan budaya dalam masyarakat senantiasa berkembang. Maka peran kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya, melainkan juga peran untuk menilai dan memilih nilai budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan. Penjelasan tersebut merupakan, nah Bapak Ibu, di dalam
poin ini, peran kurikulum itu cuma ada 3, yaitu peran konservatif, peran kritis dan evaluatif, serta peran kreatif. Jadi yang untuk peran sosial maupun yang peran sumatif itu tidak menjadi peranan dari kurikulum. Jadi kita bisa coret ketika kita ketemu dengan soal seperti ini. Ingat bahwasanya peran kurikulum cuma hanya ada 3, yaitu konservatif, kritis dan evaluatif, serta kreatif. Lalu kenapa jawabannya bisa menjadi B, peran kritis dan evaluatif? Nah, ketika kita memilih jawaban A tidak sesuai dengan kata kunci, yaitu peran kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya, melainkan juga berperan untuk menilai dan memilih nilai budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan. Jadi nilai budaya-budaya yang ada mungkin semuanya baik, tapi tidak semuanya kita bisa wariskan kepada anak cucu kita. Kata kuncinya di sana. Sedangkan peran konservatif, yaitu kurikulum dijadikan sebagai sarana untuk nilai-nilai budaya. Jadi sarananya, bukan untuk yang sifatnya mewariskan. Dan jadi ketika kita milih konservatif, di sini hanya sebatas sarana saja. Jadi tidak bisa untuk menilai dan memilih. Lalu kalau C, peran kreatif harus mengembangkan sesuai dengan perubahan. Jadi kalau peran kreatif itu adalah pengembangan. Misalnya saja contoh dalam hal ini adalah peran kebudayaan pengembangan adalah dulu mungkin kalau kita bisa lihat bahwasanya ketika ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya tari-tarian itu kita hanya bisa melihat di satu tempat tertentu, tapi dengan perkembangan zaman, dengan kreativitas yang ada, kita bisa melihat kebudayaan yang ada di daerah lain melalui satu platform, misalnya YouTube, atau mungkin kita bisa menggunakan Zoom. Dan kenapa pilihannya jatuh kepada B? Karena peran kritis dan evaluasi itu adalah kritisnya ada pada kata kunci, yaitu tidak hanya mewariskan nilai-nilai, melainkan juga berperan untuk menilai dan memilih. Sedangkan evaluasinya adalah pengetahuan baru yang akan diwariskan. Apa saja itu yang dimaksud dengan kata kunci evaluatifnya. Jadi ketika kita bicara masalah evaluatifnya di mana? Pengetahuan baru yang akan diwariskan. Di situ kata kuncinya Bapak Ibu. Baik, soal nomor 4. Di bawah ini merupakan kajian pokok implementasi kurikulum kecuali. Jadi di sini ada A, mengembangkan program, B, pelaksanaan pembelajaran, C, pengembangan kurikulum, D, evaluasi proses yang dilaksanakan, E, merancang dokumen kurikulum. Jadi di dalam kajian pokok implementasi itu tahapannya adalah yang pertama, di sini sudah saya tuliskan tahapan dalam kajian pokok implementasi kurikulum adalah yang pertama itu merancang dokumen kurikulum, lalu melaksanakan pembelajaran, dan yang ketiga mengembangkan program, dan terakhir adalah evaluasi. Jadi yang tidak termasuk atau kecuali dalam kajian pokok implementasi adalah pengembangan kurikulum, karena pengembangan kurikulum itu tugasnya bukan di implementasi kurikulum. Begitu. Baik, soal nomor 5 Bapak Ibu. Kurikulum bukan hanya dipandang sebagai seperangkat mata pelajaran dan silabus, namun juga harus dipandang sebagai, nah di sini kita akan melihat kata kuncinya. Kata kuncinya nomor 5 adalah seperangkat mata pelajaran dan silabus, namun juga harus dipandang sebagai. Jadi kurikulum itu tidak hanya dipandang sebagai seperangkat mata pelajaran. Nah, selain mata pelajaran, apa sih yang kita bisa lihat? Kita kesampingkan dulu jawaban A, kita akan koreksi dulu untuk pilihan jawaban B, C, dan E. Nah, untuk yang B, seperangkat dokumen yang harus dilaksanakan. Nah, kalau dilihat dari perspektif jawaban B, kenapa tidak menjadi pilihan seperangkat dokumen yang harus dilaksanakan? Karena kurikulum itu tidak hanya sebatas dokumen. Di dalam kurikulum itu ada semacam mata pelajaran, ada yang lain-lain dan sebagainya yang dituangkan dalam KI dan KD. Jadi bukan hanya seperangkat dokumen saja. Lalu seperangkat mata pelajaran dan silabus, namun juga harus dipandang sebagai rincian jadwal pelajaran. Nah, untuk opsi C itu tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya. Lalu yang D, materi yang harus disampaikan kepada peserta didik. Benar, ya memang itu yang harus kita lakukan, tapi dalam seperangkat mata pelajaran
itu tidak hanya masalah materi saja. Dia terlalu sempit kalau kita melihat dari sebatas materi. Sedangkan untuk yang E, seperangkat tujuan pembelajaran, apalagi tujuan hanya sebatas tujuan saja. Nah, kenapa A? Karena A ini seperti bisa dikatakan adalah komplitnya, yaitu seperangkat alat pembelajaran harus disesuaikan dengan peserta didik. Jadi komplit kalau seperangkat tadi ya. Lalu nomor yang 6, dalam pelaksanaan kurikulum 2013, peserta didik memerlukan berbagai macam sumber literasi untuk menunjang berbagai macam bacaan dan literasi. Namun, masih ada sekolah yang tidak memilikinya. Hal tersebut merupakan hambatan dari salah satu faktor: A. Faktor lingkungan sekolah, B. Faktor sarana dan fasilitas, C. Faktor budaya dan ideologi, D. Faktor administrasi, atau E. Faktor sekolah. Nah, di sini nomor 6 kata kuncinya ada di menunjang berbagai macam bacaan dan literasi. Nah, kata kunci yang kita bisa lihat adalah menunjang berbagai macam bacaan. Nah, berbagai macam bacaan ini korelasinya adalah ke buku-buku. Literasi juga korelasinya akan lari kepada buku, fasilitas yang ada di dalamnya. Nah, ini kaitannya terhadap faktor apa kalau buku-buku? Bapak Ibu mungkin bisa ngambil langsung kepada sarana. Sarana adalah termasuk di dalamnya ada buku-buku. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kata kuncinya di sana. Baik, nomor 7. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang guru dalam mengembangkan kurikulum, yaitu tujuan pendidikan nasional, visi misi, tujuan diharapkan masyarakat. Hal ini berarti, nah, ini soal nomor 7 ini analisis yang saya dapatkan adalah seperti ini. Tujuan pendidikan nasional itu adalah kaitannya terhadap visi misi, tujuan yang diharapkan masyarakat. Nah, di sini yang harus dilakukan guru adalah apa untuk mengembangkan kurikulum, yaitu tujuan pendidikan nasional. Apakah pilihan A itu adalah pertimbangan oleh guru menyusun program pembelajaran di kelas diterjemahkan ke dalam sebuah tujuan nasional? Terlalu luas ya Bapak Ibu ya kalau pemahamannya seperti itu. Yang B, guru menyusun program pembelajaran menyesuaikan dengan kurikulum yang ada berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Kalau ini tambah tidak ada hubungannya. Lalu yang C, guru menyusun program pembelajaran dengan mengacu kepada tujuan pendidikan nasional, yaitu visi misi tujuan juga disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Nah, kalau ini sebetulnya mengulang soal kalau saya membacanya. Dan yang E, guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan pengalamannya yang menurutnya penting. Nah, berarti ini adalah asumsi yang dilakukan oleh guru. Dan ini tidak ada kaitannya terhadap yang pertanyaan nomor 7. Lalu, kenapa kok jawaban D itu bisa menjadi jawaban? D adalah guru melakukan pembelajaran hanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dan ini benar karena setiap masyarakat itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan masing-masing memiliki keunikannya. Jadi kenapa diambilnya D? Guru melakukan pembelajaran hanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat karena memang kebutuhan masyarakat setempat itu adalah yang menjadi tujuan pendidikan nasional, visi misi, tujuan yang diharapkan masyarakat. Jadi tujuan pendidikan itu adalah kaitannya juga terhadap apa yang diharapkan oleh masyarakat. Dan di sini kita ambil kata kuncinya ada di kebutuhan masyarakat setempat. Keterkaitannya di sana. Lalu nomor 8, menurut Friedman, perkembangan teknologi begitu cepat namun manusia belum bisa mengimbangi percepatan perkembangan teknologi. Dalam perkembangan sebuah kurikulum, fenomena tersebut bisa diartikan dan digunakan untuk, nah, ini kita langsung coba untuk menganalisis yang A. Jadi, fenomena tersebut, jadi kata kunci adalah perkembangan teknologi begitu cepat, itu fenomenanya. Namun manusia belum bisa mengimbangi percepatan perkembangan teknologi. Nah, artinya apa itu? Nah, kalau di sini opsi A, artinya adalah identifikasi perkembangan zaman sehingga pembelajaran harus mengikuti perkembangan teknologi. Sedangkan di atas sudah dijelaskan bahwasanya perkembangan teknologi begitu cepat.
tapi manusia belum bisa mengimbangi. Jadi kayaknya yang A tidak bisa menjadi salah satu jawaban yang tepat. Lalu mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. Nah, mengintegrasikan ini kan juga butuh proses. Lalu, kalau kita bicara mengenai perkembangan teknologi yang begitu cepat, sepertinya ini butuh waktu yang untuk penyesuaiannya juga cukup lama gitu, karena mengintegrasikan. Lalu yang D, guru tidak melarang, membatasi, maupun memberikan edukasi. Nah, ini juga salah. Karena apa? Karena ketika kita mengikuti saja ketika kita melihat perkembangan teknologi saja sudah semakin cepat, kita belum bisa mengimbangi. Apalagi kalau kita tidak melakukan kegiatan penyesuaian terhadap teknologi yang ada, tambah ketinggalan lagi. Ini untuk opsi yang D tidak tepat. Lalu yang E, memberi kebebasan belajar dengan HP. Nah, ini juga tidak bisa digeneralisir bahwasanya apakah teknologi itu harus berkaitan dengan semuanya dengan HP. Bisa saja kita menggunakan platform, bisa saja kita menggunakan laptop, bisa saja kita menggunakan teknologi yang lain, tidak harus menggunakan HP. Jadi yang E itu tidak sesuai. Lalu kita akan koreksi di pilihan B. Kenapa? Mengidentifikasi perkembangan teknologi, menyiapkan strategi antisipasi untuk mengejar ketertinggalan dalam beradaptasi dengan teknologi. Jadi yang harus dilakukan pertama kali ketika perkembangan teknologi begitu cepat dan manusia itu tidak bisa mengimbanginya adalah mengidentifikasi. Mengidentifikasi adalah mencari permasalahan-permasalahan, mencari hal-hal yang berkaitan mengapa ini bisa ketinggalan, dan apa saja potensi yang bisa kita kembangkan. Kata kuncinya diidentifikasi di awal. Lalu setelah dilakukan identifikasi, kita bisa menyiapkan strategi antisipasi. Untuk apa? Untuk mengejar ketertinggalan dalam beradaptasi dengan teknologi. Jadi kata kuncinya di sana ya Bapak Ibu ya. Kata kuncinya adalah melakukan identifikasi, baru kita menyiapkan strateginya. Makanya jawabannya adalah B. Baik, nomor 9. Seperti apa yang dikatakan oleh Friedman, perkembangan teknologi begitu cepat, namun manusia belum bisa mengimbangi percepatan perkembangan teknologi. Sebagai seorang guru, maka harus dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi adalah. Nah, ini jadi kata kuncinya adalah kita guru ketika mengetahui teknologi berkembang sangat cepat, apa yang harus kita lakukan terhadap teknologi di dalam kelas kita. Nah, Bapak Ibu bisa lihat yang A, apakah kita tidak mengajukan peserta didik untuk membawa teknologi? Wah, itu tidak sesuai ya, karena memang yang harus dilakukan adalah bagaimana solusinya. Apakah kita malah melarang? Kan tidak ya Bapak Ibu. Lalu yang B, membebaskan peserta didik menggunakan alat teknologi dalam kelas. Nah, ini juga berbahaya, karena apa? Tidak ada batasan-batasan, tidak ada semacam edukasi juga terhadap peserta didiknya. Lalu yang D, guru tidak melarang, membatasi, namun memberikan edukasi. Ini sebetulnya opsi yang sangat menjebak. Kalau kita tidak teliti, kita akan memilih jawaban yang opsi D. Nah, di sini kenapa kok jawaban D itu tidak menjadi pilihan? Karena di sini kata kuncinya adalah guru tidak melarang, membatasi, maupun memberikan edukasi. Di sini yang perlu Bapak Ibu evaluasi adalah opsinya. Guru tidak melarang. Oke, benar, guru tidak melarang. Guru tidak membatasi. Benar, guru tidak membatasi. Tapi yang keliru adalah guru tidak memberikan edukasi. Jadi maupun ini adalah gurunya tidak memberikan edukasi. Jadi dia dilarang tidak, terus dibatasi juga tidak, tapi tidak dikasih edukasi gitu loh. Nah, di situ mungkin Bapak Ibu kadang terkecoh dengan pilihan jawaban D. Lalu yang ke opsi E, memberi kebebasan belajar dengan HP. Nah, ini juga tidak tepat karena saya utarakan di soal nomor 8 tadi, tidak semua materi pembelajaran itu harus menggunakan HP, gadget atau device dari HP atau gawai atau alatnya harus menggunakan HP. Tidak, bisa saja laptop, bisa saja komputer, PC, dan lain sebagainya. Nah, kenapa jawabannya malah C? Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. Jadi dia kata kuncinya adalah mengintegrasikan. Mengintegrasikan itu berarti apa? Memasukkan
teknologi ke dalam ruangan kelas. Misalnya nih, yang bisa menggunakan teknologi dalam ruangan kelas, dulu kita menggunakan ujian tuh menggunakan kertas atau paper base. Nah, setelah berprosesnya teknologi masuk ke dalam lingkungan sekolah, hal yang dilakukan adalah mengintegrasikan teknologi. Jadi bisa menggunakan Quizy, bisa menggunakan Google Form dan lain sebagainya. Jadi diintegrasikan. Dan yang selanjutnya itu memberikan penjelasan cara penggunanya. Setelah kita memberikan contoh-contoh, kita harus memberikan informasi atau edukasi bagaimana cara menggunakan. Apa saja batasan-batasannya, apa saja yang boleh dilakukan, apa saja yang tidak boleh dilakukan. Jadi itulah yang diharapkan dari soal nomor 9. Mudah-mudahan lengkap ya Bapak Ibu yang saya sampaikan. Lalu nomor 10, dalam kurikulum 2013 terdapat integrasi antara ilmu pengetahuan dan karakter. Hal ini sesuai dengan arah baru program baru UNESCO, yaitu ini sebetulnya lebih kepada textbook ya Bapak Ibu ya. Kenapa textbook? Karena program UNESCO ini kita harus tahu dulu apa programnya. Nah, di sini yang sesuai dengan program baru dari UNESCO menurut teori itu adalah sains dan nilai religius terintegrasi. Jadi ini textbook, Bapak Ibu tidak bisa menganalogikan, tidak bisa menalar, tapi harus sesuai dengan pemahaman yang telah disampaikan dalam materi tadi. Jadi tidak bisa kita perjelas dari opsi-opsi yang ada karena sudah sesuai dengan programnya UNESCO, yaitu sains dan nilai religius terintegrasi. Baik Bapak Ibu, demikian video pembahasan modul 1 KB 4. Selanjutnya kita akan masuk ke modul 2 KB 1 dan selanjutnya. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan semoga juga apa yang saya sampaikan ini bisa membantu Bapak Ibu dalam mengerjakan tes-tes di PPG selanjutnya. Terima kasih, salam hormat dari saya. Aku, kamu, kita setara. Terima kasih.